Nah, Saya share screen-nya ini sih. Pertama ya materi dulu lah ya. ya, boleh boleh. Tapi di record ya. Udah mulai, udah kelihatan. Belum Mas. Udah kelihatan belum? Belum belum Mas. Waduh, Udah Mas. Di record Mas. udah nih udah saya record nih. Jadi ya Tapi langsung kok mulai aja enggak, ya. Kan kita strike tank tapi design kok enggak, and enggak analysis. kayak ini. Halo Mas. Halo? Ya, tapi kok enggak kayak Zoom recordnya bisa ada gatit apa gatitnya Aku pakai software bukan pakai itu. recordnya. Ya record screen-nya pakai software. Oh ya, oke oke, enggak apa-apa. Nanti share ya. Nah, ini strike tank design analysis menggunakan Ametank ya. Udah biasa lah kan. Terus Ya. ini nggak usah lah. Langsung introduction aja. Strike tank apa ya? What is strike tank? Itu strike tank itu ya udah paham lah ya. Container that Ya, hold liquid ulang as aja nggak apa-apa Mas. gas tanks, pressure vessel which not typically labeled record as strike tank. Tangki penyimpanan adalah wadah yang menampung cairan gas terkompresi atau media yang digunakan untuk penyimpanan air panas. Apa cairan gas kompresi atau media yang digunakan untuk penyimpanan panas atau dingin jangka pendek atau jangka panjang. Lanjut. Nah, ini beberapa contoh strike tank ya. Mas, yang bola Mas nanti ajarin Mas. Lain sesi itu. Hmm. Nah, ini udah paham lah ya. Udah ada dome roof, ada apa ini? Geodesic, Con, con, floating, con. umbrella, internal floating, external floating. Ya, terus lanjut. Nah, ini yang harus diperhatikan di sini nih. Jadi sebelum ngedesain Ya, oke. tangki, strike tank itu harus dicek dulu desain pressure-nya ya. Ya, di beberapa Mm-mm. bar ini ada ketentuannya kalau mana ini 0 bar sampai 1 bar itu di strike tank. Masuknya di strike tank. Kalau di atas 1 bar itu udah masuknya ke pressure vessel ya. Kalau di bawah minus masuknya ke pressure vessel vakum ya. Nah, ini yang tadi ketentuannya 650 itu batasnya di 18 kPa, Mas. Terus kurang lebih hampir berapa ya? Satu bar lebih dikit lah. Kalau 620 1 bar ya sampai 1 bar. Terus ini tipe-tipe strike tank ada single wall, udah ngerti lah ya. Double wall, elevated tank, bridge tank, rectangular tank, spherical tank. Belum? Ya, Pak, aku dengerin Mas. Oh ya. Terus nah ini tipe tank dari jadi kalau single wall itu ada fixed roof sama floating roof ya. Untuk desain roofnya dibagi lagi tuh fixed roof tuh ada self supported, ada structural supported. Nah, self supportednya ada con roof, dome roof, umbrella roof. Kalau floating roof ada internal roof, floating roof, ada external floating roof, ada single deck sama double deck kalau untuk floating roof ya. Nah, ini contoh-contohnya con roof, dome roof, floating roof, umbrella roof, kalau yang geodesic dome roof. Nah, ini apa yang 650 plus 620 ya. Ya, P650 ini jelas specification for designing welded tank for oil strike. Large strike tank, temperaturnya dari minus
10 derajat sampai 93 ya. Ada ketentuannya itu kalau lebih dari 93 itu dia ngacunya ke Annex M ya. Terus internal pressure-nya sampai 18 kPa, external pressure-nya sampai 6,9 kPa. API 620 ini desain expression large welded low pressure ya di extract tank. Temperaturnya sampai minus 132. Pressure-nya sampai 100 kPa, external pressure-nya maksimum di 6,9 kPa. Kemudian nah ini scope-nya di API 650. Kebetulan aku masih yang edisi lama ya, 12 ini. This standard minimum requirement for material design, fabrication, erection, dan inspection, vertical, cylindrical, above ground, close and open top, various size and capacities. Nah, di sini kena diatur nih. Yang tadi yang tidak boleh melebihi 18 kPa tadi. Tiger internal pressure Mas, estimate. Ya. Mas apa namanya Mas Tri, kalau di fabrikasi itu biasanya pakai amitanknya update juga atau enggak sih Mas? Enggak juga sih. Yang penting bisa desain aja. Gitu. Oke Mas, lanjut Mas. Lanjut ya. Ini adalah di API 650 tadi dibaca di scope-nya. Terus ini part dari bagian-bagian dari select tank biasalah bottom, cell, roof, rafter ya. Ada stairways, platform segala macam. Ini contoh subdrawingnya cell plate biasa. Lanjut aja ya. Ini bottom plate biasa, bottom plate. Ya, dijelasin aja Mas. Apa? Ini contoh aja sih. Kalau Pelan-pelan aja Mas. Ya. cell plate arrangement ada cos 1, cos 2 biasalah. Cos 1, cos 2 sampai kebetulan ini sampai 9 cos. Terus ini bottom ini ya ini pakai anular ya. Ada anular plate, ada bottom plate. Anular plate skemanya biasanya sketchnya ya sesuaikan lah dia. Commonnya ya seperti ini sih sketchesnya. Terus ini ada roof. Kebetulan ini dome roof. Kasus di case ini dome roof ya. Ada dome roof plate-nya, cutting plan roof plate-nya kayak gini, kurang lebih. Terus ini untuk roof structure-nya atau rafter-nya. Ini pakai yang dome, kebetulan dome roof ya, jadi rafternya di roll, biasa di roll bending. Nozzle and accessories nozzle, ada main ways, element hole, ada stairway juga. Terus material, masuk ke material ini udah diatur juga di API 650. Ada grup 1, grup 2, grup 3, grup 3A. Mungkin nanti tergantung servisnya ya, servis temperatur sama. Kalau biasanya sih kalau di kontraktor kan udah dapat datanya ya, kayak gini kan. Dari klien mintanya speknya apa kan? A283 apa A36 dari platnya. Enaknya di Nanti masuknya ke impact test-nya nih Mas. iya, enaknya di apa? Kontraktor apa di vendor, apalagi di vendor udah barang jadi lah. Terus ini Kalau ini masih sama material-materialnya grup ada grup 4, grup 4A, grup 5, grup 6. Terus nah ini plat yang sering digunakan ya dalam biasanya sering desain di strike Mas. tank ya. Oh ya, tadi putus-putus. Ini common plat-plat yang biasa ya dipakai ya. Oke Mas, lanjut. Ada A36, A283, common banget lah itu. Ada juga kayak pakai A516 juga sih. Atau A537 juga ada tuh beberapa strike tank. Ini kalau di Amiteng pemilihannya di sini nih ada contoh. Di cost material ini ada tinggal pilih. Terus ini strukturalnya ya common lah 36 pasti ya 36 atau S400 ya kalau Japan apa
Jepang ini standarnya. Spapingnya ada yang A53, 106, sama tergantung servis juga. Ini material planknya ya, ada 105, kamennya 105 lah kalau karbon steel. Kalau stainless A181, 182, A350 untuk low temp ya. Ini welding jointnya ada butt weld, double weld lap, fill weld, full fill weld, single weld, tack weld. Mas, Hmm? mulai Mas. Sebenarnya tag weld itu gimana sih Mas? Tack weld ini a weld made to hold the part of a weldment in proper alignment, ya berarti temporary kan jatuhnya. Sementara gitu ya? Ya temporary, dia cuma buat setting aja, buat sebelum di last full gitu kan, di tack weld dulu. Terus Mas, ini lanjut. tipe-tipe weldingannya ya. Ada untuk vertical cell joint ini ada single butt joint, double butt joint, single U butt joint, square group juga ada, double U butt joint. Nah, tapi commonnya sih ya single ya. Tergantung sih nanti materialnya, kalau tebal banget ada cast tertentu itu, tapi itu ini sih biasanya harus ini diskusi sama welding engineer-nya lah terkait material, terus tebal platnya berapa, nanti kan tergantung WPS-nya kan. Ranahnya sebenarnya ya kita ya sebagai desainer ya harus wajib tahu juga sih pemilihannya. Untuk horizontal cell joint itu ya biasa ya, single bevel, ada double bevel, ada square group, terus alternatif angel, top angelnya ini ke cellnya, ada yang langsung angel to cell, ada yang dia cuma di ini. Terus kalau roof bottom annular joint, kalau roof plate ya commonnya ya biasa lah lap joint ya. Terus apa ini, bottom to cell itu ada contohnya juga. Terus untuk bottom plate joint sama lap juga, lap joint. Kalau anular biasanya dia ada backing stripnya ya bawahnya, udah tau lah pasti. Nah ini untuk single to bottom joint, lap well, bottom plate under tengsel. Terus yang sebelahnya itu anular ke bottom. Ini anular ke bottom, ada minimum requirementnya ya, spacingnya. Dah, halo? Halo? Putus ya? Halo, halo? Halo? Iya, putus tadi. Oh, udah bisa sekarang? Ya, halo. Udah dengeran Mas. Udah ya. Terus lanjut design consideration ya. Jadi ada beberapa yang harus diperhatiin ini. Yang pertama itu ada apa namanya? Dead load ya. Dead load ini berat dari tangki atau keseluruhan ya, tank komponen termasuk corrosion allowance-nya. Terus ada desain yang kedua, desain external pressure-nya tidak boleh kurang dari 0,25 kPa kecuali Solvay S0 kPa. Jarang sih external pressure ini sebenarnya, tapi tergantung case juga ya, mungkin kalau ada tentuan diminta dimasukkan external pressure-nya. Terus desain internal pressure
Ini yang diatur tadi nggak boleh lebih dari 18 kPa. Oh iya, ini ya sesuai IP650 ya ini ya untuk kasus ini ya. Terus hidrostatic test nih sama load due to filling tank dengan air sampai di liquid level. Terus minimum roof level juga diatur 1 kPa. Snow jarang. Wine ini ya as per design wind speed, seismic as per location ya. Biasanya ditentukan juga di datasheet sih, ada seismicnya. Oh, Mas Tri, Hmm, tulisan using PC mic and speakernya dihilangin bisa nggak Mas? pusing PC. Nah, ini di sini ada nih tulisan ini. Using PC and speaker. Tempat Mas Tri ada nggak? Oh, nggak apa-apa. Oh, nggak kelihatan Mas. Ini yang bawah nih. Dihilangin aja nggak apa-apa. Nggak mau ya. Digeser nggak bisa. Nggak bisa Mas. Di okein aja, okein, oke. Coba. Oke nggak mau. Nggak mau Mas. Diklik-klik nggak mau ya. Yang nggak kelihatan yang mana? Ini nih. Ini doang sih. Ganggu aja tulisan ininya. Aku foto ya Mas ya. Hmm. Oh, udah masuk Mas. Ya, itu loh, tulisan using PC, mic and speaker-nya itu. Ya apa ya kok muncul kayak gini? Ya udah lanjut aja Mas. Pelan-pelan. Mas, harusnya bisa start pro juga ya. Oh, nggak bisa aku. Terus ya lanjut ya. Ya. Pelan-pelan ya Mas ya. Ini ya ini kan udah tau lah basicnya kan yang penting. Ini aja Iya. ngulang aja sih. Kalau dulu, kalau di fabrikasi yang dulu tuh ini Mas nggak ada soft hitung manual aja Mas. Ya malah bagus kan. Kan basicnya tahu semua itu kalau manual. Iya sih, cuman kalau ke Amitengnya aku kalau kerja belum pernah sih, tapi pernah coba-coba pakai. Lebih gampang nanti. Nantilah season kedua itu lah ya. Iya. Ya, tapi ini tetap dikasih tahu Mas biar nambah-nambah wawasan aja. Ya, ini lanjut ke masih tetap desain consideration yang kedua itu tank capacity ya. Ini ada ketentuannya di API 650 itu purchaser shall specify maximum capacity and the overkill protection level. Nah, ini biasanya udah diatur juga sih di level apa low terus LAL terus high level ya biasanya gitu ya. Kalau di dokumen prosesnya itu. Terus maksimum capacity of product tank atau yang disebut dengan desain liquid level. Nah, ini desain liquid levelnya ditentuin juga nih mau sampai berapa levelnya. Terus network capacity. Nah, ini yang sering kejadian ini nih antara network sama capacity ini kadang-kadang dianggap sama nih. Jadi kalau network itu kan jadi dari minimum level sampai ke normal ya, sampai normal level doang. Sesuai P650 itu aturannya gitu. Kalau maksimum capacity itu ya dari bottom sampai apa? Sampai desain liquid level gitu. Karena di atasnya lagi kan biasanya Hmm. ada foam chamber gitu kan. Tahu ya? Udah tahu kan? Iya. Nah Mas, Ya biasanya kan ada foam chamber tuh yang paling atas tuh. Nah, hmm. desain desain liquid levelnya tuh nggak boleh mendekatin itu gitu. Jangan sampai ngelebihin itu. Apalagi ngelebihin sama pun nggak boleh elevasinya. Hmm. Ya, ya hampir oh ya benar-benar ini dikira orang hampir sama padahal beda ya. Ya, orang nilainya tuh kapasitas doang kan. Padahal itu ada dua macam kapasitas di situ.
Ada network, ada Mhm. capacity, maximum capacity atau working capacity lah. Mhm mhm. Oke, oke. Oke ya, lanjut ini. Tapi Mas Tri, misalnya eh, kalau aku ngitung manual dulu, belum, terus baru main Amitengnya masukin apa konsep-konsep ini ya Mas harusnya ya. Iya, sebenarnya sih ya Ameten kan cuma alat ini aja sih, alat Alat bantu bantu. kan sebenarnya. Hmm, Ya isinya sebenarnya oke oke. rumus-rumus aja sih kayak Excel aja sama sebenarnya. Hmm, oke Mas, lanjut Mas. Ini bottom plate ketentuannya itu bottom plate shall have credit tidak boleh dari 6 mili. Ini diatur juga ya. Terus bottom plate itu apa ini? Oh, trimnya kalau dipotong tuh nggak boleh dari kurang 50 mili lebar. Terus kalau tidak diatur di atas seat itu tank bottom itu harus slope-nya 1:120 ya, upward ataupun downward. Lanjut ke annular bottom plate, ini materialnya udah diatur tadi lah. Pada anu salah radialnya itu ada diatur juga sekurang-kurangnya 60 cm ya, 600 mili. Nah, ini sebenarnya di EP 650 tuh udah diatur sih. Udah ngatur juga ya thickness beberapa thickness annular blade ketentuannya. Jadi kalau misalkan ini thickness cell course-nya kurang dari 19 mili, terus stresnya di sel pertama itu kurang dari 190 itu ya minimumnya 6 mili. Kalau stresnya sama sampai stresnya kurang dari 220 itu ada 7 mili, kurang dari 250 sampai 9 mili. Tergantung tebal dari sel sel pertama. Ini juga Mas, sama apa? nah, Mas. Enggak, tadi mau tanya apa? Oh, nanti habis 650 aku ajarin teorinya 620 ya Mas ya. Wah, 620 aku nggak ada di sini, 650 adanya. Oh, punya ininya Mas, PDF-nya. Nggak ada aku. 620 ya cuma standarnya doang ada. Ya Mas, lanjut lanjut. Ini allowable stress ya. Ada allowable stress jadi ada juga di APN 50. Terus ini Tapi kan sebenarnya konsepnya mirip-mirip aja kan Mas, cuman bedanya tekanan desainnya aja kan ya. mm-mm, sama kok. Sebenarnya cuma ya 620 kan tadi itu yang aku bilang. Jarang sih 620 murni itu pasti kombinasi dia. 650 sama 620. 620-nya buat low Hmm, temperatur gitu kan sebenarnya. hmm. Ini apa ini? Cell design ya. Nah, ini sama ada minimum thickness platnya lah. Kalau kurang dari 15 meter tuh minimumnya 5 mili. Kalau 15 ke 36 minimumnya 6 mili ya. 36 ke 68, tapi dari 60 meter itu 10 mili. Nah, ini desain per 650 itu ada tiga ya. One foot method, udah tau lah variable design method sama elastics analysis. Aku jarang sih pakai ini yang dua ini. Pasti one foot method ya kebanyakan. Sampai udah pernah, Kalau aku dulu, udah pernah malah enak. kalau aku one foot method sama variable design point method Mas. Hmm. Jadi kalau yang variable design point method tuh kalau misalnya tangkinya tuh tinggi, diameternya besar, itu jatuhnya tebalan cell course-nya tuh lebih tipis tapi masih masuk gitu Mas. Kalau one foot method tuh nanti tebel banget juga mahal Mas, kalkulasi materialnya. Itu intinya sebenarnya apa sih ngurangin harga kos aja kalau yang pakai variable design point method. Tapi lebih ini Mas, harga materialnya lebih
lebih gimana? Halo? Nomor 3 itu elastic analysis. Finite element analysis nih kayaknya. Halo bro? Ya halo, Mas. Tadi hilang suaramu. Oke oke. Kalau aku dulu pakainya dua ini Mas, yang one foot method sama variable design point method, tergantung tinggi tanknya Mas. Sama ininya apa diameternya si tanknya itu. Berapa Aku kalau terlalu ketentuannya? tinggi, nah Mas, Ketentuannya berapa diameter sama tingginya? Minimumnya. uh, kan, kan ada ini. Aku biasanya dua versi sih main one foot method dulu. Aku bandingin, oh ini ternyata ininya tip apa segini dapatnya. Nanti aku nyoba lagi pakai variable design point method pakai hitungan manual. Oh ini lebih tipis tapi masih masuk. Oke itu ada ketentuannya sih Mas. Nanti pakai Excel aja aku. Nanti aku share deh boleh. Tapi ini, maksudnya pernah nggak dilaksanain gitu? Misalnya gini, case-nya. Oh pernah Mas aku. Maksudnya gini, awalnya pakai one foot method kan tebal kan, tebal banget lah gitu kan. Mm-mm. Terus pakai Mm-mm. ngajuin lah, propose desain pakai variable design gitu kan. Pernah nggak di ACC gitu? Dan Tergantung tergantung klien Mas sebenarnya. Tapi aku kasih hitungannya nih gini dapatnya plek. Ini pakai one foot method nih, tapi masih masuk tebal cell force-nya. Paling ngurang berapa mili, tapi ya terserah aja cuman kalau variable design point method kan ngitungnya lebih banyak Mas hmm, dan rumit. Kalau one foot method kan cek 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 cepet aja iya simpel kan. gitu Soalnya sih Mas. Kalau VA gimana Mas? di sini diatur nggak ya? Oh ada Nah ya. itu ada Ya, rumus tadi. ya ini lanjut ya. Kalau one foot method udah paham lah tadi kan. Nah, ini kalau ini one foot method nih rumus one foot method ini. Nah ini diatur ini masalahnya nih. Jadi dia kalau nggak bisa dipakai sampai 61 meter. Batasannya 61 meter sebenarnya. Mm-mm. Tapi sama sih kembali lagi ke klien juga sih. Mm-mm. Tapi kalau sesuai 650 sih ada ketentuannya. Kalau dia 61 masih di bawah 61 meter ya masih bisa sebenarnya pakai one foot method ini sih. Terus kalau yang variable design method ini, oh iya ini kalau nggak ditentukan kan, ini kan only be used when purchaser has not specified one foot method be used kan. Tapi ngitungnya panjang banget Mas dan itu butuh ketelitian banget nih. Iya, Enak one foot method sih kalau ngitungnya. Dan itu pasti kesalahan hitungnya mesti tapi itu pokoknya hasil akhirnya selnya harusnya lebih tipis daripada pakai one foot method itu aja sih. hmm. Lu siapa yang ngajari ini manualnya Aku dis? dari teman-teman dari kakak-kakakku yang ITB Mas. Oh, soalnya ya ada sih beberapa case juga, tapi jarang banget sih pakai ini. Mm, Terus ini elastis analisis ya, Solvi. Mungkin ini VA yang dimaksud ini ya, udah pakai iya, iya. finite element ya. Ini tapi kalau ini spekulasi Mas, aku maksudnya kan kita nyoba-nyoba, kalau hitung kan udah tahu, oh ini misalnya pakai one foot method, oh segini dapat. Misalnya variable design point method, oh harusnya logikanya apa lebih tipis dari ini. Tapi kalau VA kan kita nyoba, nyoba, Iya, nyoba, ya ngabisin waktu lah kalau aku bilang. trial lah ini, trial error lah. Nah, betul maksudnya itu kayak Mas 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 Tri bilang tuh. Harus modeling kan, modeling dulu, ngubah thickness Hmm, lagi kan, nah berkali-kali ya lah. kan, kan ngabisin waktu ya Mas ya. Ini saya kemarin Ya, case aku pernah sih, sama strike tank juga sebenarnya. Cuma dia hmm, bottomnya itu cone dia, bukan flat gitu ya. hmm, Dia itu kemarin apa namanya? Ini apa? Absorber ya, absorber ya. Salah. Nah, dia aneh apa namanya? Dia desain code-nya jadi nggak dimasukin pressure vessel nggak masuk, dimasukin strike 650 juga nggak masuk gitu. Jadi apa ya? Engineering praktis gitu jadi jatuhnya.
Nah ya itu VA tuh gitu Mas, yang ya gitulah. Ya aku makanya VA tuh paling kalau aku main ini aja apa desain-desain ya misalnya dulu kan aku main di pesawat Mas. Hmm. Ya apa misalnya desain airfoil tuh kita kan nyoba untuk nanti simulasi di ininya pakai ANSYS itu apa namanya gitulah. Tapi kan nanti jatuhnya kita tuh trial error juga. Iya, trial error sama sih. Kalau hitung kan udah pasti sih. Kalau hitung kan pasti oh dapat segini, terus tinggal di ini misalnya didesain ini untuk berapa gitu. Ya aku lebih condong lebih enak pakai metode dua tadi Iya. gitu. Hmm. Sini apa nih, calculation thickness Annex A ya. Kalau Annex A itu fix allowable stress-nya 145, terus joint efficiency 0,85 sama 0,7. Ini sering kejadian sih, apa, terkait joint efficiency ini hati-hati juga sih. Makanya apa? Karena tergantung itu juga nanti ngaruhnya ke mana? Ke radiografi ya. Ya join apa join radiografinya 1,85 Ya 0,7. antara spot apa full RT itu kan nantinya. Nah, kalau lulus satu. Oke Hmm. lanjut Mas. Ini one girder sama modulus sama lah modulus Nah elasticity. itu Ini kalau manual pasti paham banget lah antara yang dimaksud ya ini Rodman tank diameter. hitungnya panjang juga nih Mas Ya Win Girder nih. lumayan ini. Desain wind speed segala macam. Dan kecepatan anginnya juga. Iya. Terus ini sama terusannya kan ini kan rumus Ya, terusannya. benar. Dia butuh intermediate enggak gitu kan. Tapi jeleknya gini Mas, kok di hitungan manual tuh kita nggak ada ngitung rafternya, by-nya, terus kolomnya itu nggak ada Mas. Loh kan bisa dihitung. Jadi cuman ya tadi apa? Iya itu Mas. Tapi emang kalau ngitung manual, waduh, mau berapa lama itu ngitung rafter, kolom segala macam itu sih. Nah ya makanya itu jeleknya situ Mas. Ya, tapi ada sih seniorku sih emang udah senior banget sih. Itu emang dia masih manual itu ngitung-ngitung kayak gitu. Tapi aku udah males lah, pusing. Terus ngecekinnya, aduh, kelamaan. Ya paling itu tadi Iya, tapi mau gak mau harus belajar start pro sama atau sub itu lah, sub 2000 lah. iya Mas. Ya paling nggak VA juga penting sih. Jadi Ya kalau kayak di harus bisa. heat exchanger tuh kita juga harus ini Mas, HTRI itu. Hmm. Wah nggak paham aku loh kalau HTRI. Bro. Oh, ya, aku juga tadinya nggak paham itu diajarin teman. Sini Tapi masih lanjutannya ya. tapi aku ngelihat yang ini Mas, yang kode tank yang dari hexagon atau intergraph sama Amiteng tuh lengkap Amiteng ya Mas, hitung-hitungannya ya. Iya, aku pernah pakai juga sih. Maksudnya ada yang minta gitu kan pakainya pakai kode gitu. Ya udah pakai kode tapi nggak sedetail Jeleknya. Ameteng gitu. Iya, makanya pakai Amiteng mesti jago kode, harusnya gitu. Kode itu nggak tahu ya. Mungkin produknya Intergraph kan kayak gitu ya. Jadi Iya, eh, aku makanya nyoba, kok ini bagus Amiteng ya. Ya udah aku tadinya pakai itu Mas. Cuman ya hitungan manual tapi kan kita nggak tahu ininya rafternya tuh nggak ada Mas, rafternya B-nya. Terus apa lagi tuh apa namanya yang atas tuh yang buat tempat apa anunya yang di atas tuh loh, apa sih namanya tuh? center drum. Nah, itunya tuh loh. Terus ininya apa namanya? eh yang apa namanya? Yang tangga itu namanya laddernya juga nggak ada. Stairway-nya iya enggak. Ininya walkway-nya juga nggak ada. Cuman tank gitu aja.
rugi mas kalau aku belajar sih, kalau menurutku ya. Belajar apa? Kalau belajar kuadrat tank kurang lah, aku mending ami tank. Oh iya, emang nggak ini sih, Jadi kurang sih. ini aku sambil install ya mas, yang ini Ya ya, yang 77. ini masih sama lah, masih top Angel lah, Stephen Rings, pemilihan-pemilihan Stephen tipe-tipenya pakai Angel, pakai oh ini pakai WNP ya, atau Angel Double. Tapi jeleknya kok manual tuh nggak tahu mas, ini yang di las ini berapa. Misalnya kan nanti antara roof sama anunya shellnya tuh kadang kan ada yang kelasnya di luarnya kayak gitu loh mas. Jadi Hmm, makanya kalau saranku sih mau belajar beneran EPA itu Amiteng aja. Jangan kuade. Kuade mas setengah-setengah mas. ya hampir nggak pernah sih aku, dan aku nemuin di kontraktor juga Iya. jarang sih yang pakai itu, pakai Ameteng semua rata-rata. Nah iya makanya. Tapi kalau ini banyak ya kalau di ini apa PVAL sama kompres lengkap mana mas? Kalau lengkapnya lengkap kompres sih sebenarnya. Kalau aku masih megang kompres sih. Hmm. Cuman yang ini aku nyari adanya Windows XP ya mas. Iya, Gak ada sama sih. yang Aku juga belum dapat itu. Dari berapa tahun aku nyari itu nggak ketemu. makanya PVAL itu. Oke. Memang software mahal sih itu kan. Oh, iya. Oke mas lanjut mas. Ini masih tadi ya intermediate integrator. Ini apa nih roof, tipe-tipe roof yang tadi sama conroof, self supporting conroof, room roof umbrella roof.